Pemerintah melaksanakan program Keluarga Harapan PKH sejak tahun 2007. PKH menjadi salah satu program bansos yang jadi bagian dari jaring pengaman sosial di tengah pandemi. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat, menyasar keluarga miskin yang disebut keluarga penerima manfaat KPM. Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Niat baik negara ternoda, kabar tidak sedap. Tim Berkas Kompas menerima informasi dugaan penyelewengan dana PKH di salah satu desa di Kabupaten Tangerang, Banten. Maswi adalah salah satu warga penerima manfaat yang diduga turut menjadi korban penyelewengan dana PKH. Dia telah terdaftar sejak tahun 2018. Sebagai penerima manfaat, Maswi seharusnya mengantongi buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera yang berfungsi sebagai kartu ATM untuk penarikan dana bansos. Namun, Maswi baru menerima buku tabungan PKH pada April tahun ini. Kartu ATM miliknya pun hingga kini belum juga ia terima. Didorong rasa penasaran, Maswi mencetak transaksi di buku tabungan dan menemukan sejumlah penarikan uang yang tak pernah diterimanya. Saya ngeluarkan buku tabungan, ATM pun ngikut, gitu kata orang bank. Saya tanya lagi sama pendamping, ngomongnya bahasanya belum jadi aja, terima ATM belum. Banyak yang dikurangin, begitu saya minta print out, semuanya total pengambil uang ini 7 juta lebih. Cuman saya nerima 2,50 juta selama 2 tahun ini. Diduga, penahanan buku rekening, kartu ATM, dan penarikan uang yang tak sesuai penerimaan juga dialami ratusan warga desa lainnya. Tim Berkas Kompas mencoba mengonfirmasi temuan dugaan penyelewengan bansos PKH kepada pihak desa dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Datangnya bansos ataupun PKH ya, itu melalui pendamping, langsung pendamping, ya dinsos lah. Itu kita tidak tahu untuk penyalurannya per orangnya pun kita tidak tahu. Pendamping setahu saya memang ada koordinasi dengan kepala desa. Pendampingnya dari desa ada, dari dinsos ada. Membantu pada yang berhak mendapat PKH agar takutnya kan ada yang nggak ngerti gitu, harusnya bagaimana gitu. Itu dibantu oleh pendamping. Saya kemarin juga sudah panggil pendampingnya. Apakah terjadi seperti itu? Empat-empatnya satu desa saya panggil, Pak. Empat-empatnya. Apakah kamu benar memegang kartu ATM atau buku tabungan punya KPM? Mereka keempat-empatnya tidak. Lalu siapa yang ini? Yang memegang? Nah, saya tidak bisa jelaskan di sini. Menurut versi pendamping. Saya, Pak, yang kambing hitamkan katanya oleh pihak lain, seperti itu. Kini, sejumlah warga telah menempuh jalur hukum terkait dugaan penyelewengan dana bansos PKH mereka. Kami berharap kepada Kapolres beserta Kasat dan kepada unit Tipikor untuk memanggil seluruh yang terlibat di dalam anggaran PKH tersebut. Bisa dari pendamping, bisa dari desa, bisa dari pihak dinsos. Perkara ini yang menurut saya harus dituntaskan, jangan setengah-setengah demi kemaslahatan masyarakat. Karena anggaran PKH ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ketika dana PKH ini dipangkas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka bukan menurunkan kemiskinan, berarti meningkatkan lagi orang miskin di Kabupaten Tangerang. Tidak dibenarkan bagi mereka untuk menahan uang tersebut yang harusnya langsung diberikan kepada masyarakat. Nah, itu menurut saya sudah masuk dalam kategori korupsi. Karena apa? Karena ada kerugian yang terjadi. Tidak mungkin ada selisih uang yang kemudian berkurang diterima oleh masyarakat, tetapi uang tersebut betul-betul hilang. Bansos menjadi bagian penting dalam jaring pengaman sosial yang diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Demi menghindari penyimpangan, negara harus mengedepankan transparansi dalam penyaluran bansos. Jangan sampai bansos jadi sasaran empuk untuk disalahgunakan oleh oknum.
Verifikasi dan pemutakhiran data penerima juga harus dilakukan dengan akurat agar bansos tepat sasaran. Jadi memang potensi bagi munculnya ketidaktepatan sasaran dari program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kerap kali terjadi memang akibat dari tidak ada upaya yang serius untuk melakukan pemutakhiran data yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kecenderungan penyimpangan bisa semakin besar karena kan kondisinya darurat. Pendataan dalam kondisi yang normal saja, itu potensi penyimpangannya ada. Apalagi dalam kondisi yang memang tidak normal. Ketika verifikasi dilakukan tidak dengan hati-hati, tidak dengan mekanisme-mekanisme yang biasa dilakukan, maka itu akan membahayakan sebetulnya.